wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Fani Afrianti dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 19 10 11 200 868 dari ruangan SAKP 007. Before we study, let us pray according to each other the life. Disimak baik-baik ya videonya. Dadah! Jika pada bab yang dahulu kita sudah mempelajari tentang APBN dan di dalam APBN tersebut sudah disebutkan bahwa penerimaan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Nah, pada pertemuan kali ini mari kita mempelajari tentang pajak. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi serta menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Kita mulai dari pengertian pajak ya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yang pertama, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran pajak didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, pajak merupakan sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, pajak bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, balas jasa atas pembayaran pajak tidak diberikan secara langsung. Ada 3 unsur pajak yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Misalnya seperti pegawai, kemudian pengusaha ataupun perusahaan atau badan usaha. Nah, ini termasuk kategori subjek pajak. Yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Misalnya seperti penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu. Nah, kalau penghasilannya melebihi jumlah tertentu, maka akan kena pajak. Contoh lain kendaraan, ini pasti ada pajaknya kendaraan, juga termasuk rumah. Nah, ketiga ini adalah kategori objek pajak. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak itu adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, ini contoh tarif pajak untuk pajak penghasilan seperti ini. Jadi, penghasilan sekian, kena tarifnya sekian. Penghasilan sekian, kena tarifnya sekian. Nah, ini adalah contoh dari tarif pajak. Adapun macam-macam fungsi pajak, yang pertama, pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgeter. Di sini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Jadi, negara itu membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur atau reguleran. Di sini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga, pajak juga berfungsi sebagai stabilitas. Maksudnya, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Di sini, pajak yang sudah dipungut oleh negara
akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam memungut pajak, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Maksudnya, pajak itu dikenakan secara umum dan merata, berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, diberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan ataupun penundaan pembayaran, dan dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak jika sekiranya ada ketidakmampuan membayar pajak. Yang kedua yaitu syarat yuridis. Maksudnya, pajak itu telah diatur dengan berbagai undang-undang. Nah, hal itu akan memberikan jaminan hukum, baik bagi negara maupun bagi warganya. Yang ketiga yaitu syarat ekonomi. Pada syarat ini, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat yang keempat yaitu syarat finansial. Maksudnya, biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Contohnya, untuk memungut pajak membutuhkan biaya 100.000, padahal pajak yang dipungut hanya 10.000. Nah, berarti hal tersebut tidak memenuhi syarat finansial. Jadi, biaya pungutnya tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Nah, syarat yang kelima yaitu syarat kesederhanaan. Maksudnya, pemungutan pajak itu harus sederhana agar dapat dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak atau masyarakat lebih mudah untuk menghitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Ada 3 sistem dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Nah, pada sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, ciri-cirinya pada sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada pemerintah. Nah, yang kedua, wajib pajak itu tadi ya, ada perorangan, kemudian pengusaha ataupun perusahaan, dia bersifat pasif, sifatnya hanya pasif atau menunggu. Ciri yang ketiga, utang pajak itu timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Jadi nunggu ada surat dulu dari pemerintah, baru wajib pajak membayar. Itu kalau menggunakan sistem ini. Nah, sistem yang kedua yaitu Self-Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, ciri-ciri pada sistem ini, wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada wajib pajak. Nah, sangat berbeda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemerintah. Sedangkan untuk sistem yang kedua, wewenang menentukan pajak ada pada wajib pajak. Sehingga wajib pajak ini bersifat aktif. Mulai dari menghitung besarnya pajak, menyetor, bahkan melaporkan pajak terutangnya. Nah, ciri yang ketiga, pemerintah itu tidak ikut campur. Jadi pemerintah pada sistem ini hanya mengawasi saja. Sistem yang ketiga yaitu withholding system. Maksudnya pada sistem ini, pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan pemerintah ataupun wajib pajak. Nah, wewenang itu untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, ciri-cirinya, wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang itu ada pada pihak ketiga. Tapi dengan catatan ya, pihak ketiga itu bukan pemerintah ataupun wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas. Yang pertama yaitu asas domisili, yaitu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara
berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapatkan dari luar negeri. Asas yang kedua yaitu asas sumber. Maksudnya, cara pemungutan pajak itu dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Jadi, wajib pajak menurut asas ini adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia, maka akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Sebagai contoh nih, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Nah, asas yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Maksudnya, cara pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Sebagai contoh, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak. Adapun macam-macam pajak, yang pertama dilihat dari sisi sistem pemungutannya. Nah, dari sistem pemungutannya ini, yang pertama ada pajak langsung. Pajak langsung ini pajak yang langsung dikenakan kepada konsumen atau yang memiliki atas barang tersebut. Contohnya kendaraan. Siapa yang memiliki kendaraan itu maka dia langsung membayar pajak. Kemudian penghasilan. Ketika memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, maka secara otomatis penghasilannya akan dikurangi dengan pajak penghasilan. Juga yang memiliki rumah ataupun bangunan, maka akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Maka akan menyetorkan, yang memiliki bangunan ini akan menyetorkan PBB tadi, pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua yaitu pajak tak langsung. Pajak tak langsung ini maksudnya, pajaknya itu sebenarnya yang membayar itu konsumen, tetapi yang menyetorkan adalah produsen. Contohnya, misalnya kalau kalian makan di warung cepat saji, saya yakin di struknya ada seperti ini ya, ada teks. Nah, teks ini adalah pajak yang dibayar oleh konsumen di dalam struk pembayaran. Sudah termasuk dalam struk pembayaran. Tetapi nanti yang menyetorkan pajak itu adalah produsen. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pajak tak langsung. Juga seperti materai seperti ini. Ini adalah pajak tak langsung. Kemudian, macam-macam pajak yang kedua dilihat dari lembaga pemungutannya. Siapa yang memungut? Yang pertama adalah pajak pusat. Berarti yang memungut itu pusat dan hasilnya juga disetorkan ke pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan, kemudian pajak atas barang-barang ekspor, kemudian pajak kekayaan atau tadi pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini berarti yang memungut adalah pemerintah daerah. Nanti hasilnya juga disetorkan ke pemerintah daerah. Contohnya kendaraan. Kendaraan kemudian ada pajak reklame, kemudian ada pajak radio, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini yang pertama adalah pajak subjektif. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak objektif. Ini untuk pajak objektif itu meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau menjual barang-barang mewah ini kan pasti kena pajak. Kemudian kalau membeli barang-barang di atas 2 juta pasti kena PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, ini dua ini kategori pajak objektif. Berikut beberapa macam tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase pajak yang semakin meningkat, mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, ini contohnya. Jadi ketika penghasilannya semakin meningkat, misalnya 50 juta, maka tarif pajaknya hanya 5%. Tapi ketika penghasilannya naik, ada di antara 50 sampai 250 juta, maka tarifnya juga ikut naik. Nah, semakin naik jika pendapatannya semakin naik. Tarifnya ikut naik terus, berarti ini masuk ke tarif pajak progresif. Contohnya memang pajak penghasilan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin mengecil
dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan. Jadi walaupun jumlah pajaknya itu semakin naik dari 200 menjadi 300, dari 300 naik menjadi 500, tapi tarifnya justru semakin mengecil. Nah, metode seperti ini berarti menggunakan tarif pajak yang degresif. Nah, yang ketiga yaitu tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi, berapapun jumlah kena pajaknya, tarifnya tetap 5% terus. Jadi kalau misalnya contoh ya ini 1 juta dikenakan 5% berarti pajaknya 50.000. Kalau 2 juta berarti pajaknya 100.000. Nah, 100.000 didapat dari mana? Dari 5% kali 2 juta. Nah, ini persentasenya tetap. Walaupun besaran kena pajaknya ini terus berubah atau terus naik ataupun turun, tapi persentasenya tetap. Yang keempat yaitu tarif pajak tetap. Nah, tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak bergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Nah, ini contohnya. Misalnya membeli barang dengan harga 20 juta, maka hanya dikenakan pajak 6.000. Nah, biasanya kalau seperti ini tuh contohnya materai ya. Jadi membeli barang harganya 20 juta, materainya 6.000. Membeli barang dengan harga 30 juta, maka biaya materainya juga 6.000. Jadi berapapun dasar pengenaan pajak ini, jumlah pajaknya tetap. Jadi tidak menggunakan tarif lagi dia. Jadi langsung menggunakan angka atau besaran pajak. Ternyata dalam pemungutan pajak itu terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatan-hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak, contohnya yang pertama yaitu perlawanan pasif. Yang dimaksud adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, melainkan terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral, dan intelektual penduduk, serta teknik dalam pemungutan pajak itu sendiri. Hambatan yang kedua contohnya adalah perlawanan aktif terhadap pajak. Yang dimaksud adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Contoh-contohnya yaitu seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, ataupun melalaikan dalam membayar pajak. Hambatan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Yang keempat yaitu kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dan hambatan yang kelima yaitu kesulitan untuk mendapatkan data terhadap pembayaran pajak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar wajib pajak mau membayarkan pajaknya. Yang pertama yaitu seperti melakukan orientasi untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur negara atau meningkatkan profesionalisme para pemungut pajak, atau maksudnya adalah meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintah di bidang perpajakan ini. Orientasi adalah suatu kegiatan pemberian pengarahan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang perpajakan dan meningkatkan pengetahuan para aparatur tentang manajemen pendapatan pusat ataupun daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Yang kedua yaitu bisa dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Nah, penyuluhan terhadap wajib pajak ini maksudnya adalah memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat dari sektor pajak ataupun pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak, tentang penggunaan dari hasil pemungutan pajak ini yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Yang ketiga yaitu bisa melakukan evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah. Maksudnya, evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaian dan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas-dinas pemungut pajak. Yang ketiga, sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Jadi antara pihak bank dan DJP itu adalah Dinas Perpajakan, harus disinkronkan terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajak. Guys, jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan agar kalian mempelajari bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, menghitung pajak bumi dan bangunan, dan juga menghitung pajak pertambahan nilai. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.